Sepanjang saya menonton film horor lokal, film ini menurut saya masuk dalam kategori film horor yang warga kampungnya dibikin goblok semua. Entah habis mengkonsumsi kecubung atau gimana, film horor Sihir Tanah Kubur ini seakan dibikin dengan sangat ambisius, tapi jadinya Salam sinema, sahabat sinemalogi. Sihir Tanah Kubur adalah film horor yang disutradarai Zero Point. Film ini dibintangi Kiesa Alvaro, Aryo Wahab, Revaldo, Raffi Sanjaya, Atsua Aurel, Sarifah Danes, dan lain-lain. Setelah sang ibu meninggal, Yusuf, ustadz yang disegani di desa, dikejutkan keputusan adiknya Ashar yang memindahkan makam ibu mereka karena sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam Wurong, makam kosong yang dipercaya membawa petaka, serangkaian teror mistis mulai menghantui desa. Di tengah ketakutan yang menyebar, fitnah dan adu domba perlahan memecah keluarga, merusak kepercayaan warga, dan menyeret banyak orang ke jalan kesesatan. Keluarga Yusuf semakin terjebak dalam pusaran rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri dan mengancam masa depan keluarga mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sihir Tanah Kubur seakan menjadi kuburan ide-ide Zero Point terkait kisah-kisah horor yang pernah ditulisnya. Gak ada yang baru di cerita kali ini, sangat jauh berbeda ketika dulu dia menulis kisah cerita viral yang difilmkan dengan judul Di Ambang Kematian. Sihir Tanah Kubur seakan menunjukkan bahwa Zero Point belum beranjak dari kisah klinik yang berbau Banyuwangi. Film ini meneruskan kejumawaan seorang Zero Point yang masih merasa bisa mendirect film yang dia tulis dan sutradarai sendiri. Padahal lewat jalan pulang, tumbal proyek dan cek hodam, sudah cukup bukti bahwa nggak ada poin gede yang bikin saya percaya bahwa Zero Point bisa menghasilkan karya horor spekta. Dia hanya pendongeng ulung, tapi kembali lagi selalu ada pihak yang membuat eksistensi Zero Point menjadi cuan poin. Di film ini saya tidak menemukan intrik yang membuat saya bisa was-was sepanjang film. Justru saya berhadapan dengan karakter-karakter sinetron atau FTV yang sangat template. Penonton diumbar untuk tahu dengan sebebas-bebasnya siapa yang menjadi karakter protagonis atau antagonis. Gak ada misteri yang ditutupi di sepanjang film. Kita langsung dipaparkan bahwa Ashar adalah orang jahat, orang gak bener. Sementara Ustadz Yusuf adalah Ustadz Green Flag yang saking green flagnya hingga nampak jelas banget gampang dibodohi dan kerasa bodohnya di mata saya. Alur cerita mengalir satset meski ujung-ujungnya bertele-tele dan menjadi keteteran karena cerita filmnya sendiri seakan sudah mengambang tanpa ada motivasi yang kuat. Dan lagi-lagi yang menjadi pokok permasalahannya justru terasa sepele dan tidak masuk akal. Di awal saya langsung sepakat kali ini jalan cerita Sihir Tanah Kubur mengalami kemalasan dalam menulis dan memunculkan konflik. Semua terasa dibikin gampang dan tidak banyak membuat penonton untuk berpikir secara logika. Bagaimana cerita disetting sedemikian rupa sehingga menganggap warga masyarakat menjadi sangat bodoh dan gampang banget terprovokasi. Belum lagi soal konflik keluarga yang tiba-tiba emaknya mendadak sakratul maut gegara menganut ajaran leluhur turun-temurun. Sementara dua anaknya berselisih paham, yang satu jadi ustadz, yang satu masih percaya dengan kepercayaan yang dianut ibunya. Kalau memang di film ini yang dijadikan pondasi cerita adalah konflik keluarga Yusuf, saya saat itu berharap ada kilas balik kenapa emaknya dulu bisa bersahabat dengan entitas Kebo Ireng. Kenapa tiba-tiba anaknya yang bernama Yusuf itu menjadi ustadz dan memimpin sebuah pesantren di kampungnya. Ada kontradiksi yang tidak bisa dijelaskan di film ini. Kita sebagai penonton hanya dijejali potongan cerita yang dipaksa untuk menonton mentah-mentah cerita film yang gak utuh. Belum lagi soal konsep klinik yang bernama makam Wurong atau makam gak jadi, yang secara audiovisual dijelaskan dengan begitu apa adanya. Banyak hal konyol yang terjadi. Oke lah, menggunakan konsep makam keluarga sehingga kesannya keluarga Ustadz Yusuf ini cukup terpandang di desa. Cukup spesial karena memiliki lahan kuburan private.
Bahkan yang paling miss banget saat di awal-awal film ada adegan wudhu yang mendadak menjadi horor meski ujung-ujungnya jump scare, dan demi kebutuhan cerita konsep wudhu malah belum sempurna. Yang notabene wudhunya itu nggak sah sebagai syarat sahnya sholat. Yang paling chaos dalam logika tentu saja kehebohan soal kesurupan dan begitu gampangnya orang terbunuh tanpa ada gambaran satu figur sosok penegak keamanan yang muncul. Sepanjang saya menonton film horor lokal, film ini menurut saya masuk dalam kategori film horor yang warga kampungnya dibikin goblok semua. Entah habis mengkonsumsi kecubung atau gimana, film horor Sihir Tanah Kubur ini seakan dibikin dengan sangat ambisius, tapi jadinya malah kocar-kacir. Plot hole berserakan, Zero Point nampaknya hanya terfokus pada masalah teknis dan segala motif per jumpscare-nya yang dia tonjolkan. Padahal nggak semua penonton suka jumpscare, apalagi dengan sound yang kencengnya setengah mall. Film ini kayak heboh dengan aneka jumpscare yang ditampilkan. Bukannya puas, saya merasa bising dan terganggu. Lagi-lagi Zero Point mencoba bereksperimen dengan berbagai cara, termasuk mengadaptasi beberapa adegan dari berbagai film horor barat. Ada aroma-aroma Evil Dead, Weapons, dan lain-lain. Konflik drama keluarga yang dibangun di film ini pun sebenarnya sukses terbentuk, hanya saja pada level FTV. Terasa dangkal menurut saya. Tidak ada pergolakan batin yang berarti di sepanjang film. Justru yang mencuri perhatian saya terletak pada setting tata artistik yang diciptakan demi memunculkan nuansa horor, termasuk meja altar penyembahan dan juga ritual yang dilakukan Ashar untuk membangkitkan kembali kejayaan Kebo Ireng di desa, dan sisanya nggak terlalu efektif. Yang paling disayangkan justru jajaran pemain yang seakan diolah dengan segala kesia-siaan. Beberapa talent harus memerankan karakter kosong dan gak berguna. Yang heran justru keterlibatan Sharifah Danish di film ini, yang saya menduga karena Sharifah Danish terlalu basa-basi untuk terlibat di produksinya Zero Point. By the way, mereka sebelumnya pernah terlibat bersama di produksi film Jalan Pulang. Dan jujur janggal sih, saya melihat penampilan Keisa Alvaro benar-benar terasa capek. Aktingnya terlalu berlebihan dan entah kenapa gak ada bedanya dengan setiap karakter yang dia mainkan di film-film sebelum-sebelumnya. Sinematografi film ini matang dengan segala tone warna yang cenderung kelam, dingin, dan didominasi warna tanah serta kegelapan malam sebagai representasi teror makam. Beberapa pengambilan gambar di adegan-adegan tertentu cukup efektif untuk mendapatkan nuansa yang bikin rasa nggak nyaman, bahkan cenderung memunculkan efek klaustrofobik bagi penonton. Lagi dan lagi, secara personal saya kurang begitu suka dengan segala perjumpscarean yang dibumbui dengan sound yang kenceng hingga bikin tutup kuping. Bukan karena efek seremnya, tapi karena efek dikagetin dengan sound yang bikin kuping jebol. Memang susah sih bila bikin film, tapi yang menjadi prioritas adalah kapasitas jumpscare. Tidak peduli lagi dengan logika bercerita. Mungkin yang menjadi nilai plus, meski nggak plus-plus banget, adalah efek visual yang dieksekusi dengan cukup apik, termasuk penggunaan practical effects atau prosthetic makeup, sehingga memunculkan kesan horor yang brutal dan mentah. Pada akhirnya, saya sepertinya tidak akan menyarankan film ini buat kamu yang terbiasa menonton film-film yang ceritanya mengajak para penontonnya berpikir dan simpatik terhadap pemeran utama. Film ini terlalu gampang penyelesaiannya sehingga nggak terlalu berintrik. Jujur saya lelah dan merasa kotor melihat film ini. Terlalu banyak tanah kuburan berceceran di mana-mana. Demikian video reaksi dari film Sihir Tanah Kubur yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.